Shalom, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan karena hari ini kita masih hidup, kita masih diizinkan oleh Tuhan. Perkenankan saya pagi ini menyapa saudara dalam kekuatan firman-Nya. Firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam sepekan ini terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus begitu jelas disampaikan kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka lah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah lunas dibayar oleh Kristus di kayu salib. Dan mereka sudah memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Artinya status hidup mereka bukan lagi hamba tetapi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Posisi mereka telah berubah, status mereka telah berubah. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam terang firman Allah. Sehingga Paulus menasihatkan, kamu telah menerima Yesus Kristus. Paulus menasihatkan, hendaklah setiap jemaat Tuhan itu hidup di dalam Dia. Artinya apa hidup di dalam Dia? Hidup di dalam Dia berbicara tentang keberadaan secara totalitas kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Jadi hidupnya tidak lagi ada dalam cengkraman iblis, hidupnya tidak ada lagi dalam hukuman, hidupnya tidak ada lagi dalam lingkup dosa, tetapi hidupnya itu berubah ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih diintimidasi oleh masa lalu, kita masih diintimidasi oleh kehidupan masa yang kelam, berarti kita belum sepenuhnya hidup di dalam Kristus. Karena itu nasihat Rasul Paulus ini membawa setiap kita supaya kita menyadari status kita sebagai anak Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Maka kita harus hidup di dalam firman-Nya setiap hari. Kita harus hidup di dalam kasih-Nya setiap hari. Kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga maka kita bisa melihat apa yang Tuhan perbuat. Kita bisa mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bisa mengalami kekuatan yang berlimpah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini, dalam menjalani segala aktivitas kita, tugas pekerjaan kita, dalam menjalani panggilan kita, menjalani segala sesuatu dalam sepekan ini, mari hiduplah di dalam Dia. Berkaryalah di dalam Dia, berkorbanlah di dalam Dia, lakukan segala sesuatu di dalam Dia. Maka Allah dimuliakan, Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus, jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sepekan ini kami diteguhkan melalui firman-Mu di hari pertama ini. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Tuhan tolong setiap kami agar iman kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan usaha, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur kami akan melangkah dengan iman dalam sepekan ini. Demi nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Salam optimis karena Tuhan ada. Shalom.